Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGL. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Kadang kita menilai hidup kerohanian kita dari kegiatan rohani yang kita lakukan, atau berapa lama kita berdoa. Seperti seorang atlet, kita melakukan berbagai macam latihan fisik dan mental agar kita berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika seorang atlet ingin berprestasi, dia akan menilai hasil latihannya dari performance saat dia bertanding. Jika kita ingin hidup sehat, kita menilai apakah hidup kita sungguh menjadi sehat. Karena itu, tidak semua latihan akan menghasilkan apa yang baik. Ada yang berlebihan sehingga tubuh malah menjadi sakit dan tidak sehat lagi. Saya teringat saat saya terobsesi untuk bisa meloncat yang tinggi sehingga bisa melakukan smash yang baik dalam permainan bola voli yang sangat saya gemari. Karena tinggi badan saya yang pas-pasan, saya melakukan berbagai macam latihan kaki yang sungguh berat. Pada awalnya, memang loncatan saya menjadi semakin tinggi. Karena itu saya terus melakukan latihan yang sama. Tetapi ada titik di mana latihan itu tidak lagi memberikan hasil. Malahan otot kaki saya kelelahan dan bahkan lutut saya menjadi sakit karena terlalu banyak menahan beban dalam latihan. Di situ saya belajar bahwa moderasi dalam latihan juga penting. Saya tidak boleh juga terobsesi akan hebatnya saya meloncat dan membuat orang lain terkagum-kagum dengan saya. Ada hal lain mungkin lebih penting daripada keahlian lebih penting, seperti keahlian mengolah bola dan kerjasama dalam tim yang adalah hal terpenting dalam permainan itu. Sama juga seperti latihan-latihan rohani. Kadang kita bisa terobsesi untuk hebat dalam doa atau keahlian rohani tertentu sehingga kita bisa melupakan aspek lain yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Apakah keberhasilan yang paling tepat? Keberhasilan itu dinilai dari buahnya, seperti yang Tuhan Yesus katakan hari ini. Buah-buah itu adalah buah Roh Kudus. Dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia, kita tahu bahwa buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kedamaian, kelembutan hati, kesetiaan, dan penguasaan diri yang kita dengar dari Galatia 5, 22-23. Inilah yang harus kita lihat dalam hidup kita. Jika buah-buah ini bertambah, maka kehidupan rohani kita sehat adanya. Jika tidak, kita harus melihat kembali. Mungkin ada sesuatu yang terlewatkan. Mungkin saya terlalu fokus pada satu aspek saja dan melupakan aspek lain yang penting. Bagaimana kita bisa melihat keseimbangan aspek-aspek rohani kita? Bagaikan buah yang baik, buah itu sedap dimakan, kan? Jadi saya memakai kata sedap seperti mie sedap itu. Sedap itu singkatan dari sakramen, ekaristi, doa, Alkitab, dan persaudaraan. Hidup yang sehat sebagai orang Katolik itu perlu sakramen. Hampir
kita semua sudah menerima sakramen yang membuat kita menjadi anggota gereja Kristus, seperti sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Lalu ada sakramen pernikahan dan imamat yang memberikan berkat bagi pilihan hidup kita. Dan ada sakramen tobat, sakramen perminyakan, dan sakramen ekaristi yang bisa kita terima berulang kali untuk menjaga kesehatan baik rohani kita. Apakah kita masih membuka diri pada ketiga sakramen ini dalam perjalanan hidup kita yang panjang? Ataukah ada sakramen yang terlupakan? Mungkin sudah lama kita tidak menerima sakramen tobat misalnya. Ekaristi juga sangat penting dalam hidup kita. Hadir dalam misa itu bukan saja kewajiban, tetapi kebutuhan yang paling mendasar bagi jiwa kita. Dalam Ekaristi, kita kembali masuk dalam misteri keselamatan Kristus, di mana Ia lahir, hidup, mati, dan bangkit bagi kita. Kita menerima tubuh dan darah-Nya yang memberikan kita makanan rohani untuk kehidupan kekal di surga. Dengan berbagai tantangan yang kita hadapi karena pandemi corona ini, semakin sulit kita menerima Ekaristi. Banyak yang merasakan kehausan akan kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Bagaimana caranya agar kita sungguh bisa menerima Kristus sesering mungkin dalam pandemi ini? Doa adalah aspek penting lainnya yang harus kita perhatikan. Jika Ekaristi adalah doa dalam komunitas gereja, doa bersama, maka kita juga harus ada waktu untuk berdoa pribadi. Berapa lama waktu yang saya sisihkan setiap hari untuk berdoa pribadi? Apakah hanya 5 atau 10 menit? Ataukah kita menyisihkan waktu sampai 1 jam? Tuhan Yesus pernah bertanya, "Tak bisakah engkau menghabiskan waktu 1 jam saja bersamaku?" Alkitab atau sabda Allah juga aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yesus adalah sabda yang sudah menjadi manusia. Apakah hidup kita dibangun dari sabda Allah atau dari filosofi dunia? Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, jika kita mendengarkan perkataan-Nya dan melakukannya, kita bagaikan rumah yang didirikan di atas batu yang kokoh, dan badai tidak bisa menghancurkan jiwa kita. Tetapi jika kita tidak mengenal sabdanya, atau tidak mempraktekkan apa yang Ia perintahkan, maka kita seperti rumah di atas pasir yang mudah hancur saat angin taufan melanda. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk melihat sosial media atau entertainment yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sisihkan setiap hari untuk membaca dan merenungkan sabda Allah? Persaudaraan itu aspek terakhir yang perlu kita bangun. Persaudaraan ini artinya kita hidup dan bertumbuh dalam komunitas. Karisma-karisma dari Roh Kudus itu tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kebaikan jemaat Allah. Jika kita ingin bertumbuh dalam karunia-karunia Roh Kudus, maka sangatlah penting kita hidup dalam komunitas orang-orang beriman. Dalam komunitas, kesabaran dan kesetiaan kita dilatih. Kita belajar untuk mengasihi sesama, berdamai dengan diri sendiri dan dengan satu sama lain, menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti rekan dalam komunitas kita. Komunitas ini dimulai dari keluarga kita atau komunitas gereja seperti lingkungan dan wilayah gereja, atau berbagai macam komunitas di mana Kristus menjadi pusat kehidupan komunitas kita. Dalam komunitas kita juga mendapatkan dukungan dari anggota-anggota lainnya yang sudah berpengalaman. Apakah Anda punya sebuah komunitas di mana Anda merasakan pertumbuhan rohani dalam diri Anda? Semoga dengan mengingat kata-kata sedap, yaitu sakramen, ekaristi, doa, Alkitab, dan persaudaraan, kita bisa semakin dewasa
dalam menjaga keseimbangan hidup rohani kita. Jika ada keseimbangan, pastilah Yesus Sang Sabda Allah semakin berakar dalam jiwa kita dan memberikan pertumbuhan rohani yang sehat, sehingga buah-buah Roh Kuduslah yang muncul dari diri kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur akan kekayaan rohani yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami. Janganlah kami menyia-nyiakan kesempatan ini. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bijaksana dalam mencari keseimbangan hidup rohani kami, seperti Putra-Mu Yesus. Bantulah kami agar semua aspek rohani yang penting itu dapat berakar dalam jiwa kami, sehingga buah-buah Roh Kuduslah yang semakin hidup dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa.